saya dengan NIM 1242070016. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pengaruh kolor dan perpindahan kolor pada kehidupan sehari-hari. Dengan saya, Tika Awaliyah dengan NIM 1242070016. Sebelum kita memasuki pada inti materi, kita akan mengetahui ada apa saja di capaian pembelajarannya. Yuk, kita lihat sama-sama. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis pengaruh kolor dan perpindahan kolor yang meliputi karakteristik thermal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kolor pada kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita memasuki pada inti materi, di mana ada kolor dan suhu. Lalu, apa sih kolor dan suhu itu? Kolor yaitu energi yang berpindah karena perbedaan suhu, di mana kolor adalah bentuk energi yang berpindah dari satu benda ke benda lainnya karena adanya perbedaan suhu. Kolor selalu mengalir dari satu benda ke suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Selanjutnya, apa itu suhu? Suhu yaitu ukuran derajat panas dinginnya suatu benda, di mana ketika suhu menunjukkan tingkat energi kinetik rata-rata, maka partikel-partikel dalam suatu benda semakin tinggi si energi tersebut, maka semakin cepat pula gerakan partikel-partikelnya. Kita akan memasuki di mana ketika kalor dan suhu diberikan dua contoh. Di sini ada dua contoh cangkir. Cangkir pertama yaitu volumenya 200 mili dengan suhunya 60 derajat Celcius, dan cangkir kedua yaitu 400 mili dengan suhu 60 derajat Celcius. Nah, kedua kopi ini memiliki suhu yang sama, yaitu 60 derajat Celcius. Tetapi tetap kalor dalam kopi B lebih besar karena volumenya lebih banyak. Mengapa? Karena energi panas total itu lebih banyak. Di sini ada jenis-jenis perpindahan kalor. Perpindahan kalor sendiri yaitu ada 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Langsung saja. Apa itu konduksi? Konduksi ialah perpindahan kalor melalui zat padat tanpa perpindahan partikel. Sedangkan konveksi yaitu perpindahan kalor melalui zat cair atau gas dengan perpindahan partikel. Dan apa itu radiasi? Radiasi yaitu perpindahan kalor tanpa media melalui gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, di sini ada contoh dari jenis perpindahan kalor, yaitu yang pertama ada konduksi, di mana ketika sendok logam menjadi panas saat direndam dalam air panas, dan konveksi ada air mendidih bergerak ke atas karena pemanasan. Dan yang ketiga itu radiasi, yaitu panas matahari yang terasa di kulit kita. Ketika kita keluar rumah, itu pasti kulit kita akan merasakan panas, dan itu ada radiasi.
Selanjutnya, apa itu kapasitas kalor dan perubahan suhu? Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suatu suhu benda sebesar 1 derajat Celcius. Adapun rumus dasar kapasitas kalor yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana Q yaitu kalor dengan satuan Joule, M yaitu massa dengan satuan kilogram, C yaitu kalor jenis dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T yaitu perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Nah, teman-teman, apakah teman-teman tahu manakah yang lebih besar? Manakah yang lebih cepat panas? Air ataukah besi? Jawabannya besi. Mengapa besi lebih cenderung cepat panas? Karena kalor jenis besi lebih kecil daripada air. Maka, untuk jumlah kalor yang sama, suhu besi akan naik lebih cepat dibandingkan air. Selanjutnya ada konduktivitas kalor. Ada konduktivitas kalor, di mana kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan panas dari satu ujung ke ujung lainnya melalui konduksi, dan biasanya aktivitas kalor, di mana kemampuan suatu bahan untuk menghantarkan panas dari satu ujung ke ujung lainnya melalui konduksi, dan biasanya ini terjadi pada benda padat, terutama logam. Di sini ada rumus, yaitu Q sama dengan K dikali A dikali T1 dikurang T2 dikali dengan T dan dibagi I. Selanjutnya ada ilustrasi dari konduktivitas kalor, di mana sendok logam yang berada di dalam gelas yang berisi air panas. Selanjutnya ada penerapan kalor dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada setrika. Setrika mengubah energi listrik menjadi panas, dan setrika ini biasanya digunakan untuk melicinkan baju, dan suhunya pun bisa diatur menggunakan termostat. Dan yang kedua ada kulkas. Kulkas mengatur suhu dengan menyerap kalor dari dalam ruangan, dan prinsipnya sendiri yaitu mengambil kalor dari makanan atau udara, kemudian dibuang keluar. Dan kulkas ini merupakan contoh penerapan kalor dalam teknologi pendinginan. Selanjutnya, yang ketiga ada kompor. Ketika kita memasak air panas menggunakan panci, nah, kompor akan memindahkan panasnya itu ke makanan. Kemudian ketika kita menggoreng atau merebus, kemudian atau mengukus, semua prosesnya itu menggunakan kalor. Dan jenis perpindahan kalornya itu di mana apinya itu menjadi radiasi, si pancinya yaitu logam, dan air yaitu konveksi. Dan yang keempat yaitu termos. Mengapa ketika kita memasak air, kemudian kita tuang ke dalam termos, air tersebut akan panas? Karena
Termos menjaga suhu air agar tetap panas, dan termos mencegah perpindahan kalor. Termos menggunakan isolator panas, yaitu di dalamnya terdapat kaca vakum dan plastik. Dan termos penerapannya yaitu konduktivitas rendah agar panas tidak hilang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih.